Dan untuk mengulas hal ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum Advokat Lintas Nusantara atau LISAN, Bang Hendarsam Marantoko, dan juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendar, ini apa yang mengawali atau menjadi perihal pelaporan? Apa yang menjadi pokok dari pelaporan Bang Butet? Iya, terima kasih Sam. Jadi yang pertama, kami merasa bahwa tindakan atau manuver yang dilakukan oleh Butet Kertajasa ini sudah sangat keterlaluan ya. Dan ini bukan sekali terjadi. Ya, yang pertama, kalau teman-teman dan pemirsa ingat, Butet juga telah menyerang menyerang Pak Prabowo dan menyerang Pak Anies ya secara langsung itu di acara Haul Bung Karno di bulan Juni di GBK pada acara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Nah itu kan sangat tidak etis sekali ya sebenarnya hal itu dilakukan. Manuver kedua yang dilakukan yang saat ini dilakukan ya, mendramatisir keadaan dengan mengatakan bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah bahkan seperti juga tadi sudah dikemukakan oleh Sindo, panitia dalam hal ini sudah menyatakan sama sekali tidak ada intimidasi terkait dengan hal tersebut. Jadi kan saya melihatnya bahwa memang sampai saat ini sudah dilakukan pola-pola untuk mendelegitimasi pemilu ya. Padahal pemilu ini belum dimulai nih, pencoblosan belum, segala macam belum, ya kan, kampanye juga baru, ya kan, debat baru pertama akan dimulai pada tanggal 12 Desember, tapi upaya-upaya ke arah sana itu sudah ada. Ya memang kita melihat bahwa itu masuk ke dalam ranah psikologis politik, bahwa survei yang ada pada saat ini di survei mainstream, khususnya pasangan Ganjar Mahfud yang didukung ya kan secara terang-terangan oleh Butet Kertajasa ini kan pollingnya rendah, dan oleh karena itu upaya-upaya tersebut masih dijalankan sampai saat ini. Jadi kami melihatnya seperti itu. Yang berikutnya bahwa dengan adanya dua pernyataan yang kontradiktif, satu menyatakan bahwa adanya tuduhan intimidasi oleh pihak kepolisian, dan kedua ada fakta bahwa dari pihak panitia menyatakan tidak ada intimidasi, dan ketika hal tersebut dikatakan oleh Butet Kertajasa ya kan melalui suatu media online dan media digital yang lainnya yang tersebar luas, ini menimbulkan kegaduhan, sehingga oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan laporan yang saat ini laporannya masih berlangsung dan berproses di Mabes Polri oleh tim kami ya, dari tim advokat LISAN, dan tentang ada dugaan penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh Butet Kertajasa. Oke. Kurang lebih seperti itu, Zah. Oke, berarti ini pernyataan mana yang dimaksud menyebarkan berita bohong, bahwa ada intimidasi seperti itu, Bang Hendarsam? Iya betul seperti itu. Adanya intimidasi. Bahwa intimidasi itu kan mau bisa berupa verbal atau non-verbal kan, seperti itu. Sudah disampaikan, sudah clear kok masalahnya, tidak ada intimidasi sama sekali. Bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu ada hal yang biasa. Kami juga sering mengadakan acara, ya kan, membuat surat pernyataan dan lain sebagainya, proses administrasi yang harus dilakukan. Yang kedua harus dicatat, ini adalah, ya kan, proses atau acara ini adalah pentas kesenian, bukan kampanye politik. Nah ini yang harus digarisbawahi. Kalau pentas kesenian, ya walaupun itu dihadiri oleh cawapres dari 03 dari Pak Mahfud, ya tidak ada masalah. Tapi konsepnya atau tema acaranya ini pentas kesenian. Jadi itu dulu, kecuali ya kan bahwa memang ini ajang kampanye. Karena ini memang masa kampanye, ya monggo, boleh bicara belak-belakan tentang masalah politik, kan seperti itu. Nah yang berikutnya, jadi ini kan hal yang biasa. Jadi itu bisa dilihat nanti di acara-acara di pentas kesenian yang lain, apakah memerlukan
apa namanya itu memerlukan izin seperti izin keramaian dan lain sebagainya atau tidak. Nah, dan berikutnya lagi sudah juga disampaikan bahwa ketika ada cawapres yang hadir dalam acara tersebut, maka SOP itu berlaku bahwa pengamanan harus tetap dilakukan, jangan sampai cawapres kita, ya kan, tokoh bangsa Pak Mahfud MD ini ada apa-apa gitu loh. Oke. Iya kan, ada partisan dari yang lain, ya kan, mengintimidasi beliau. Ini harus dijaga oleh pihak kepolisian gitu loh. Oke. Tapi kok didramatisir malah sebaliknya, malah polisi yang mengintimidasi. Nah sekarang pertanyaannya kan, prosesnya ternyata berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Ya, kurang lebih begitu, Sam. Oke, tapi kan Bang Butet pun mengatakan bahwa kenapa panitia yang dipanggil, kenapa bukan saya, seperti itu. Karena memang seni itu sendiri kan, kalau kita boleh definisikan kan sangat luas, Bang Hendar Sam. Dan masing-masing orang menginterpretasikan seni itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, kenapa, terkait dengan hal tersebut, bagaimana reaksinya bahwa memang begitu yang dibilang oleh Bang Butet? Iya, pertanyaannya sekarang, kalau prosesnya, aturannya memang panitia yang harus dipanggil, memang panitia yang ngurus masalah itu, bukan pelaku seninya atau pelaku pentasnya. Ya, artinya apa? Panitia itu adalah kepanjangan tangan dari Butet Kertarejasa, ya kan, selaku pemeran dalam pentas seni tersebut. Beliau sudah memberikan kuasa baik langsung atau tidak langsung kepada panitia untuk mengurus hal tersebut. Kalau saya beli pertanyaannya, kenapa Butet nggak datang ke pihak kepolisian untuk minta izin langsung kalau memang dia merasa memang dia harus memberikan suatu klarifikasi seperti itu. Baik. Bang Julius seperti apa reaksinya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Hendar? Apakah seperti itu adanya atau bagaimana? Apakah ini mungkin menurut dari Bang Butet juga bagian dari pembungkaman demokrasi seperti itu? Bagaimana Bang Julius? Pertama kita lihat dulu ya, kalau dalam pernyataannya Butet Kertarejasa, ya kan, semua surat perizinan administrasi memang di panitia gitu. Tetapi surat pernyataan untuk tidak bicara soal politik ditujukan terhadap Butet dan Agus Nur. Kayak gitu ya. Jadi ini dua ranah yang berbeda ya, dua kamar yang berbeda gitu. Nah, kalau tujuannya demikian, itu jelas pembungkaman ekspresi seni di hadapan publik. Itu dulu satu. Ya. Kalau ditujukannya kepada panitia dan segala macamnya, ya memang itu mekanisme administrasi kan gitu. Tapi ini kan dua pihak yang berbeda. Jadi administrasi di tangan panitia seperti izin keramaian dan segala macam itu basisnya undang-undang Polri dan segala macam itu sudah tepat. Tetapi untuk tadi surat pernyataan tidak membahas politiknya kan ditujukannya ke Agus Nur dengan Butet Kertarejasa. Yang saya pahami makanya dalam pernyataannya dia kalau perizinannya di tangan panitia beres, tapi kalau surat pernyataan di hadapan Butet dan Agus ini yang dipersoalkan, itu satu. Yang kedua, saya sepakat betul setiap capres, cawapres, tim ses dan segala macamnya, ya, yang memang sudah ditetapkan oleh KPU, ya, memang hanya boleh menggunakan forum-forum kampanye yang resmi, gitu. Nah, kalau dengan logika demikian, harusnya yang dikasih surat pernyataan oleh polisi adalah cawapres yang hadir. Jadi bukan senimannya, kan logikanya di situ. Karena yang akan berkampanye nanti si cawapresnya, yang akan meningkatkan elektabilitasnya si cawapresnya, harusnya ditujukannya ke situ, bukan ke Agus Nur, bukan juga ke Butet. Nah, karena ini sudah beda, kalau menurut kami ini sudah salah sasaran. Jadi akibatnya di sini diduga terjadi intimidasi dan pembungkaman terhadap suara-suara kritis publik itu, bahwa kemudian tadi ada Bung Heller bilang, oh Butet pernah dalam acara PDIP dan lain segala macam sehingga mengganggu misalnya elektabilitas lah, goodwill dari calon paslon lain lah gitu, 1 dan 2. Maka ini artinya adalah di ranah pengawasan pemilu gitu loh. Dan ini harusnya dilaporkan kepada Bawaslu dan diperiksa oleh Bawaslu. Ingat, dari awal PBHI sepakat pemilu kita harus sehat, kampanye kita harus sehat, instansi negara kita harus netral gitu. Jadi harusnya kanal-kanal yang resmi itu
yang sudah disediakan oleh negara itu yang dimanfaatkan. Itu bukan kanal-kanal seperti kepolisian ini, karena kepolisian kan bukan penyelenggara pemilu. Kepolisian ini kewenangannya adalah untuk dugaan tindak pidana baik dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Nah, di situ yang menurut kami salah sasaran gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara soal pemilunya, etika pemilunya, bawa ke Bawaslu, laporkan ke Bawaslu. Itu sama seperti yang kami lakukan sebelumnya juga. Gitu. Jadi ranahnya ini jangan sampai tercampur aduk. Nah, ini yang kami sayangkan sebetulnya, termasuk apapun itu ekspresi Ade Armando dan segala macamnya. Kalau dia sifatnya ekspresi, dia sifatnya pendapat, tapi dia bukan dalam forum kampanye yang resmi, bukan dalam forum untuk meningkatkan elektabilitas dan segala macam, maka ini harus dipandang sebagai ekspresi publik yang dijamin oleh undang-undang yang kita sebut hak asasi. Tapi jika di dalam forum-forum politik, forum-forum kampanye, dan ini melanggar etika kampanye, melanggar moral kampanye, melanggar aturan kampanye, bawa dia ke Bawaslu, biar ditindak. Kami juga sepakat terkait dengan itu. Makanya jangan sampai ini salah sasaran, karena dengan demikian ini yang bikin ramai justru adalah tindakan yang salah sasaran ini. Gitu. Saya pikir kalau tindakan yang tepat sasaran, Sam, satu republik ini akan tepuk tangan. Satu republik ini akan mendukung apa yang akan diperiksa oleh Bawaslu dan lain-lain. Kira-kira gitu. Oke, Bang Julius, terkait dengan kasarnya secara garis besar demokrasi Indonesia jelang pemilu 2024 saat ini seperti apa? Karena mungkin tidak hanya pendukung salah satu, mungkin semua pendukung paslon ada mendapatkan dugaan intimidasi seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Julius? Apa yang memang harus dilakukan, baik oleh polisi ataupun mungkin oleh Bawaslu seperti itu? Nah, iya, saya harus pakai ranah publik nih, biar saya tidak dituduh untuk insinuasi dan segala macamnya dulu. Ya, bahwa ada problem netralitas instansi, problem TNI dianggap tidak netral, problem Polri dianggap tidak netral. Dari mana saya merujuk itu? Dari DPR RI ketika Komisi 1 membentuk panja netralitas. Oh, berarti ada isu yang men-trigger panja gitu. Lalu Komisi 3 DPR RI membahas soal dugaan Polri, oknum anggota Polri memasang baliho dan segala macam, mencopot baliho segala macam. Artinya secara faktual ini sudah ada dan dibahas di ranah publik dan menjadi domain publik di DPR RI. Itu dulu satu. Nah, berangkat dari situ ya, yang betul-betul kami catat adalah Bawaslu ini absen. Bawaslu ini tidur gitu loh. Padahal penyelenggaraan pemilu dari A sampai Z, dari sosialisasi sampai pencoblosan nanti, itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya Bawaslu. Saya pikir Bawaslu harus bertindak tegas. Hal ini juga yang memastikan mana yang menjadi ranah kriminalisasi pidana di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mana yang merupakan ekspresi politik karena memang ini entitas politik, parpol, paslon, tim ses, dan segala macamnya, dan mana yang merupakan ekspresi publik. Jadi kluster-kluster ini tidak dicampur baurkan dan tetap ada wasit. Ingat, sampai perlu ada wasit yang memberikan warna terhadap seluruh aktivitas menjelang pemilu 2024. Kalau wasit itu tidak ada, yang terjadi selalu antar supporter, chaos, dan saling kisruh gitu, San. Oke. Bang Hendar, bagaimana nih Bang Hendar terkait dengan bahwa pernyataan salah sasaran seperti itu, Bang Hendar Sam? Iya, ya saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bung Julius, karena kita kan mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang masalah ini. Yang pertama bahwa harus diketahui, saya sangat pengalaman sekali ya kalau kita bicara masalah izin keramaian. Surat pernyataan itu adalah hal yang sangat-sangat lumrah dan biasa. Jadi nggak perlu didramatisir. Saya contoh ya kan, saya dalam beberapa kali menyelenggarakan acara itu juga membuat surat pernyataan sebagai seorang penanggung jawab ya. Di luar kita sebagai penyelenggara, sebagai panitia. Ya, penanggung jawabnya siapa ini? Kita buat seperti itu. Jadi nggak ada itu hal yang lumrah sebenarnya. Yang kedua yang harus dipahami, ini konteksnya pentas kesenian atau kampanye. Kan gitu. Kalau di konteksnya pentas kesenian, ya kita bicara pentas kesenian, jangan bicara politik di situ. Itu udah jelas gitu loh, ya kan? Jadi perlu hal-hal itu, jadi nggak, makanya hal-hal seperti itu yang didramatisir, akhirnya kok dilebih-lebihkan, ya kan, dilebay-lebaykan seolah ini intimidasi, itu kan nggak make sense buat kita sebagai para pelaku yang memang bergerak di bidang contoh di masalah
perizinan keramaian seperti ini. Ya kan? Yang kedua, kalau kita bicara Bawaslu sudah absen, ya kan, tidak hadir dalam dalam pengawasannya, ya kan, dalam protap pengawasan dan segala macam. Ini harus dilihat. Contoh dari kubu Ganjar sendiri, ya kan, pergerakan kepala daerah yang notabene PDI mempunyai 52% kepala daerah di seluruh Indonesia, ya kan. Ini kan sudah menjadi pembicaraan di ranah publik juga. Dan ingat, ya kan, kalau dibilang absen, Bung Julius harus tahu sudah 3 ya kepala daerah ya dinyatakan bersalah oleh Bawaslu. Yang ketiga kepala daerah ini mendukung pada Ganjar, ya kan? Itu ada Majalengka, ada PJ Bupati Sorong dan lain sebagainya, dan ada belasan lagi yang saat ini sedang diproses. Nah itu satu. Kalau dari sudut pandang kedua, ada laporan terhadap pelanggaran terhadap Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo, ya, Anies dan Muhaimin, ya. Muhaimin terkait dengan puisinya pada saat di KPU, pendaftaran di KPU, ya, dianggap melanggar. Bawaslu sudah menyatakan tidak melanggar. Jadi kalau dinyatakan tidak hadir kan dan tidak netral, ini kan jadi sesuatu yang ambigu menurut saya, ya, apa yang disampaikan, dan tidak objektif juga. Jadi ketika dikatakan Bawaslu tidak hadir, ya kan hadir kok, ya kan. Malah sampai dengan saat ini dari paslon 02 belum pernah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran oleh Bawaslu, ya kan. Bahkan maka itu yang perlu kita lihat, bahwa kita mendudukkannya tuh harus secara jernih gitu loh. Harus secara jernih melihatnya case by case, kita pilah satu-satu, ya kan. Kalau memang pencopotan baliho itu ada, laporkan ke Bawaslu, ya kan. Nah kalau terbukti ya terbukti. Baik. Ya. Baik. Nah kalau tidak ya tidak. Kalau masalah pencopotan baliho saja itu dipermasalahkan, dibesar-besarkan, saya ini dulu dan beberapa teman-teman kami, ya kan, yang caleg-caleg ini segala macam udah biasa dicopot-copot balihonya itu gitu. Ya kan? Itu kadang-kadang kita nggak ngerti juga nyopot, jangan yang nyopot pihak kita sendiri gitu kan. Jadi mungkin sudah tahu lah, lakukan aja ke Bawaslu kan selesai gitu loh. Ya paham. Gini Bung Hendar, gini, saya mau katakan begini, ya. Yang justru bicara soal netralitas aparat TNI Polri, lalu tadi soal kepala daerah, itu kami duluan gitu loh. Saya beberapa kali di acara TV dengan Bang Habibur Rahman itu point out itu, silakan ditanyakan, dan kami tegas. Bang Habib tahu betul saya seperti apa, dan kami tegas jawabannya. Setiap kepala daerah, mau dia gubernur, wali kota, bupati, desa, itu tidak boleh sama sekali, dan kami mengamini setiap pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu. Itu satu. Yang kedua, yang kami katakan Bawaslu ini absen, misalnya dalam kasus di Taman Ismail Marzuki ini, teater yang dilakukan oleh Butet dan Agus Nur. Sampai sekarang Bawaslu belum ada pemeriksaan. Gitu. Sampai hari ini. Gitu. Itu yang saya maksud absen. Dan sebelumnya juga misalnya dalam konteks yang abdesi kemarin, semua sudah ribut. Itu kan saling sandra jadinya Bung Endar. Ya. Paslon 02 yang hadir di situ tersandra dengan isu ini karena Bawaslu belum memeriksa dan belum menyatakan apapun. Paslon lain bernyanyi terus memainkan peran-peran ini, kan gitu. Artinya apa? Yang rugi masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan gambaran yang clear, mana yang salah, mana yang benar, kan gitu. Nah, yang mau saya katakan adalah yang pasti Bawaslu harus bertindak cepat untuk membagi klaster. Tadi Bung Hendar juga udah mengatakan itu. Yang mana konteks kesenian, kerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta misalnya untuk memeriksa. Yang mana yang konteks politik, seperti tadi Bung Hendar bilang, ada di acara PDIP, lalu menyampaikan tentang paslon-paslon lain, itu bawa, diperiksa. Dan yang mana yang pidana. Tapi kalau dalam konteks ini, saya tidak melihat ini unsur pidana. Gitu. Karena apa? Karena satu, ini ekspresi publik. Yang kedua adalah, tadi belum diperiksa tuh, Bawaslu belum masuk, Dewan Kesenian misalnya belum masuk dan segala macamnya. Nah, kalau saya mau bilang begini, harusnya setiap paslon itu ya mendorong Bawaslu untuk berperan lebih aktif dengan tujuan bukan hanya melaporkan paslon lain gitu ya, tapi membuat laporan-laporan terhadap paslon dirinya sendiri supaya clear, supaya cepat direspon dan dinyatakan salah atau benar. Karena itu yang menyandra para paslon sebetulnya dan dijadikan bola liar. Nah, saya pikir yang menjadi titik keonaran, yang menjadi titik keributan dan segala macam justru di situ.
Justru di situ karena lambatnya memeriksa, lambatnya memutuskan mana yang bersalah, mana yang tidak, dan akhirnya terus bergulir. Nah, di sini saya katakan kenapa Bawaslu seolah-olah seperti tidur. Kalau yang sudah diperiksa kami mengamini dan kami menegaskan kembali. Tadi sampai saya jam 1 dengan ILUNI, Ikatan Alumni FHUI, menegaskan kembali soal pentingnya para paslon tim ses yang ada di posisi jabatan publik harus mundur, baik dia menteri, wakil menteri, kepala daerah, dan segala macamnya. Untuk menjaga netralitas. Berangkatnya dari mana? Nah, itu yang tadi putusan-putusan Bawaslu yang dijelaskan oleh Bung Hendar. Gitu, San. Baik, Bang Hendar, tapi sebelumnya aku pengen nanya, ini delik yang diadukan delik apa Bang Hendar? Sama outputnya apa yang diinginkan oleh dari kawan-kawan lisan sendiri? Sebenarnya gini, kita pengen politik itu berjalan dengan sehat ya. Artinya kampanye-kampanye yang sifatnya positif dan tidak bernarasi negatif itu dulu. Saya sebenarnya sangat respect dengan Bung Julius dan teman-teman yang bisa mengawal pemilu. Malah saya pengen supaya kita ini sama-sama apa kita perlu bentuk tim khusus sebenarnya ya untuk sama-sama ngawal pemilu aja deh, ya kan? Dari seluruh paslon dan dengan teman-teman dari NGO gitu loh, ya kan, LSM dan lain sebagainya untuk kita sama-sama kawal, sama-sama koreksi gitu. Jangan sampai ini kan jadi berita yang nggak yang liar di publik. Jadi kita klaster aja, kita lihat satu-satu ya yang mana yang paslon yang melanggar tindak lanjuti ya kan, mana yang kira-kira ini pelanggaran atau bukan seperti itu. Berita hoax ya kan, kita redam kan seperti itu. Yang kedua juga harus dilihat untuk konteksnya masalah ini bukan ranah Bawaslu karena ini adalah pentas kesenian gitu loh. Ya kan, bukan ajang kampanye. Walaupun mungkin Bawaslu, mungkin saya sepakat juga ya, di satu sisi Bawaslu harus bersikap proaktif dengan hadir di acara untuk melihat apakah acara ini memang benar-benar pentas kesenian atau memang ada pelanggaran kampanyenya. Nah, tapi kan kita sama-sama nggak tahu di Bawaslu hadir apa tidak. Saya rasa mereka pun hadir di sana ya untuk melihat, karena ini kan udah rame juga ya pada saat itu. Nah, prosesnya saat ini sebenarnya itu yang ingin kita suarakan. Apakah nanti laporan kami ini ditindaklanjuti, apakah diterima atau belum, karena masih berproses di Mabes Polri seperti itu. Oke, terakhir Bang Julius, apa statement terkait dengan pelaporan Bang Butet? Ya, yang pasti kami tidak sepakat kalau ini langsung dibawa ke ranah pidana. Ya, pertama ini ekspresi kesenian. Yang kedua, kami mau menyampaikan gini, Sam. PBHI kan buka posko pengaduan ya, dugaan pelanggaran netralitas institusi Polri dan TNI gitu ya. Itu baik paslon 1, paslon 2, paslon 3 gitu ya, dan juga netralitas instansi kementerian, kepala daerah dan segala macamnya. Itu banyak yang masuk gitu. Tetapi ketika kami ingin tindak lanjuti agar ini masuk ke dalam kanal resmi Bawaslu, masyarakat takut. Kenapa? Karena ada ancaman kriminalisasi dilaporkan ke polisi dan segala macamnya. Padahal kalau ini kita dorong Bawaslu untuk proaktif, kita dorong, kan Bawaslu kan punya catatan itu paslon pada kemana aja dan ngapain aja. Gitu. Kalau Bawaslunya kurang tenaga, dia manggil PBHI tolong bantuin monitor, kita siap monitor gitu loh. Artinya apa? Masyarakat jadinya takut untuk proaktif karena ada ancaman kriminalisasi dilaporkan ke polisi, dan Bawaslu pun seolah-olah udah nggak apa-apa, kewenangan kita udah diberesin sama polisi, kita nggak perlu menjalankan lagi. Nah, ini yang akhirnya kita terganggu dengan klaster-klaster yang tadi Bung Hendar jelaskan, mana yang politik, mana yang kesenian, mana juga yang merupakan pelanggaran pemilu dan pelanggaran hukum. Gitu dia, Kan. Baik, terima kasih Bang Hendar Marantoko dan juga Bang Julius Ibrani telah bergabung bersama kami pada sore hari ini terkait dengan dialog pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Bung Hendar, thank you.